Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk persiapan UTS nanti. Saya akan bahas beberapa studi kasus dalam perancangan data ya. Contoh-contohnya. Yang pertama adalah ketika kita menggunakan metode ERD. Contohnya di sini adalah seperti ini ya. Ada seorang juragan ojek gitu ya, di mana juragan ojek ini bernama Haji Ngatimin itu memiliki 15 motor yang dikemudikan oleh 15 orang karyawan. Kemudian usaha Haji Ngatimin ini berkembang pesat sehingga dia memiliki 100 motor dan 100 karyawan yang tersebar di 7 pangkalan ojek di Kota Bandung. Tiap pangkalan dikepalai oleh seorang mandor, dan untuk mengawasi kerja para karyawan, setiap hari karyawan harus menyetorkan 60% dari total penghasilan kepada sang mandor. Agar pembagian rezeki lebih adil, karyawan diwajibkan memilih salah satu pangkalan dan tidak boleh beroperasi di luar pangkalannya. Tidak semua pangkalan sama ramainya, maka tiap pangkalan dibatasi jumlah karyawannya. Makin ramai pangkalan, maka akan semakin banyak jumlah karyawannya. Kasus ini saya dapatkan dari seorang rekan di Bandung ya. Nanti di bawah, di bagian daftar pustaka ada. Nah, kemudian Anda diminta untuk membuat rancangan database yang bisa menjadi solusi untuk kasus ini ya. Nah, masih ingat dengan 5 komponen database ya? Yang pertama adalah entitas, kedua atribut, ketiga primary key, keempat relasi, dan yang kelima adalah kardinalitas. Nah, dari mana kita mendapatkan calon entitasnya? Pertama, yang saya kasih warna merah di sini itu adalah calon-calon entitasnya, yaitu objek-objek yang akan muncul dari kasus itu. Jadi nanti kalau ada soal, yang Anda cari adalah objek apa saja yang muncul di sana. Pertama di sini motor, ya. Yang kedua karyawan. Yang ketiga adalah adanya pangkalan. Yang keempat adalah mandor. Ada 4 setidaknya entitas utamanya. Kemudian yang kita cari yang kedua adalah atribut ya. Nah, atribut adalah data yang akan terekam dari setiap entitasnya. Boleh kita tuliskan hanya primary key saja, tapi kalau mau dilengkapi sampai atribut yang paling lengkap semuanya itu juga lebih baik ya. Nah, di sini memang di soal ini tidak di-clearkan atributnya apa, tapi Anda boleh menambahkan sendiri yang kira-kira yang menjadi atribut adalah data yang akan dicatat gitu ya selama proses sistem itu berjalan. Yang ketiga adalah calon primary key. Nah, kita tinggal ambil aja. Kalau objek motor, apa yang jadi primary key motor? STNK kan ya, nomor STNK. Primary karyawan bisa nomor induk KTP gitu ya. Primary pangkalan bisa kita cari dengan nomor pangkalan. Primary key mandor bisa kita kasih ID mandor. Kemudian yang keempat yang adalah relasi gitu ya. Relasi kita dapat dari mana? Yang saya kasih warna hijau ini adalah relasi. Biasanya dia akan berbentuk kata kerja atau kerja aktif atau pasif gitu ya, dan menggambarkan relasi dari entitasnya. Di sini ada dikemudikan, dikepalai, menyetorkan, dan beroperasi. Kemudian yang menjadi objeknya, nah, sini mudah ya, kita ngecek objeknya dari jumlah aja. 15 motor, oh berarti dia nanti akan N. 7 pangkalan akan N. 100 karyawan akan N karyawan. 1 pangkalan berarti adalah 1. Nah, bagaimana sekarang kita menuangkannya ke dalam diagram ya. Jadi yang pertama yang motor, karyawan, pangkalan, mandor tadi kita bikin dulu sebagai entitas ya. Kemudian relasi yang hijau-hijau tadi itu kita setting sebagai relasi ya. Dikemudikan, kemudian ada lagi tadi mengepalai, kemudian ada lagi ini belum saya kasih nama ya. Ini adalah relasi. Di sini kita lihat karyawan itu bekerja ya. Bekerja.
Oke, bekerja di pangkalan mana? Udah, kita sudah dapat relasinya ya. Nah, sekarang kita tinggal plotting primary key-nya ya. Misalkan untuk motor ini dia pasti punya nomor polisi, karyawan punya ID karyawan, pangkalan punya nama pangkalan. Kemudian di sini ada mandor punya ID mandor. Nah, kita sudah punya masing-masing primary key-nya. Nah, untuk data lainnya silahkan dilengkapi gitu ya. Ini memang sengaja tidak saya lengkapi untuk mempercepat proses saja, tapi kalau memang di desainnya sebenarnya Anda silahkan dilengkapi selengkap-lengkapnya sesuai dengan data yang direkam. Kemudian kardinalitas dapat dari mana gitu ya? Dari tadi ya, dari soal tadi kita dapatkan bahwa motor gitu ya, satu motor dikemudikan oleh satu karyawan. Ya. Jadi 1 ke 1. Kemudian pada setiap pangkalan gitu ya, itu satu karyawan gitu hanya boleh bekerja di satu pangkalan saja, tidak boleh lebih. Tadi kan ada ya di soalnya. Kemudian satu orang mandor hanya mengepalai di satu pangkalan. Kemudian satu mandor bisa mengepalai banyak karyawan gitu ya. Seperti itu. Jadi ini adalah relasinya. Nah, ini saya betulkan tadi. Di satu pangkalan bisa punya banyak karyawannya. Jadi ini adalah N. Ini adalah N. Gitu ya, jadi R-nya sudah jadi. Nah, Anda tinggal turunkan ke penurunan skema relasinya dan tabelnya. Step berikutnya. Kemudian, desain yang kedua adalah ini ya, ER ini jadi seperti ini. Desain yang kedua adalah ketika kita menggunakan normalisasi, yaitu kita sudah punya tabel-tabelnya. Nah, ini adalah solusi untuk kasus dari slide yang sebelumnya ya. Di slide sebelumnya, kita punya nomor simpan, tanggal simpan, nomor anggota, nama anggota, ahli waris, kode jenis simpanan, nomor simpanan, subtotal, dan total simpanannya. Nah, dari kasus ini, cara menyelesaikannya adalah, pertama, untuk tahap first and F-nya, itu kita cek dulu syaratnya, tidak ada atribut multi-value. Dalam kasus ini terpenuhi, tidak ada atribut yang multi-value. Oh, ada ya, ahli waris. Nah, ahli waris ini masih multi-value, sehingga ini harus kita pecah. Ya, jadi kita pecah ahli waris dari nomor anggota dan dari tabel asalnya. Nah, setelah itu tidak memiliki atribut dengan domain yang sama ya, ini sudah terpenuhi karena sudah kita pecah. Kemudian tahapan yang kedua adalah memenuhi first and F dan tidak mengandung partial fungsional dependency. Nah, kita cek semua relasinya di sini. Maka nomor anggota tergantung kepada nomor simpanan. Tanggal simpan dan nomor simpan nanti akan mempengaruhi total simpanan. Nama anggota tergantung pada nomor anggota. Ahli waris tergantung kepada nomor anggota. Kemudian nama simpanan tergantung pada kode jenis simpanan. Subtotal, nah subtotal ini tergantung kepada kapan dia tanggal simpannya, kode jenis simpanannya, dan nomor anggotanya. Jadi kalau kita cek second NF-nya itu jadi seperti ini. Nama anggota tergantung pada nomor anggota, nama simpanan tergantung pada kode jenis simpanan, kemudian nomor simpan, nomor anggota dan kode simpan pada subtotal. Ini dapat dari mana? Ya lihat aja pola datanya gitu ya. Kalau pola datanya itu subtotal itu dipengaruhi oleh nomor anggota, siapa anggota yang menyimpan, tanggal berapa dia menyimpannya, dan simpanannya apa, maka kita tuliskan ini sebagai kandidat key-nya, primary key dari subtotal ini, relasinya ya. Kemudian tanggal simpan itu, total simpan tergantung apa? Siapa yang menyimpan dan tanggal berapanya. Jadi kalau kita pecah dari tabel awalnya itu jadi seperti ini ya, jadi 4 tabel.
5 tabel ditambah dengan ahli waris. Nah, tahapan yang ketiga adalah memenuhi 3NF. Syarat 3NF ini adalah memenuhi 2NF dan tidak ada transitif fungsional dependensi. Di mana di transitif fungsional dependensi ini, kalau kita cek memang sudah tidak adanya. Jadi masih ingat definisinya, manakala C tergantung kepada B dan B tergantung kepada A, ini sudah tidak ada. Sehingga tabel yang tadi sudah memenuhi 3NF. Kemudian untuk tahap keempat adalah Boyce-Codd normal form. Itu sebelah luas kirinya itu adalah fungsional dependensi atau kandidat Q semua. Luas kiri berarti di sini kalau FD1 adalah nomor anggota, FD2 adalah kode jenis simpanan, FD3 adalah tanggal simpan dan nomor anggota, dan kode jenis simpanan, dan FD4 adalah nomor simpan dan tanggal simpan. Itu sudah tidak ada yang bukan kandidat Q, semuanya udah kandidat Q. Kandidat Q itu masih ingat ya, yaitu yang dia nomor, kode, ID seperti itu ya. Nah, sehingga dia sudah memenuhi PCNF dan inilah hasil akhir dari tabel yang sudah normal. Jadi ada 5 ya. Dari 1 menjadi 5. Nah, kasus dari normalisasi ini, terkadang kita tidak ujuk-ujuk dapat tabelnya. Kita harus analisa dulu gitu ya. Yang ada itu biasanya adalah nomor kasus notanya gitu ya. Dan di sini kita punya contohnya 3 kumpulan dari bukti transaksi ya. Yang terekam, misalnya untuk kasus ini ya. Ini adalah bukti dari transaksi dari data warehousing. Jadi di sini ada data apa saja itu kita rekam ya. Jadi caranya kita susun jadi satu tabel semuanya. Data apa saja yang ada di sini. Pertama, ini judul ya. Judul tidak perlu kita cantumkan. Yang kita cantumkan adalah yang memang terekam berulang-ulang ya. Pertama adalah nomor KIN ya. Di sini nomor KIN kita ambil. Kode unit kita ambil. Nomor plat nomor kita ambil. Driver juga, jam, tanggal, nomor transaksi, kode barang, nama barang, brand, jumlah dan keterangannya. Kemudian di sini ada siapa stafnya dan siapa yang menjadi head warehousing-nya. Nah, nanti dari semua tabel jadi satu ini, Anda lakukan lagi proses seperti normalisasi yang tadi yang ada di halaman 8 sampai 11 ya. Seperti itu. Sehingga di sini yang poin pentingnya adalah bahwa desain tiap orang tuh untuk ERD bisa beda-beda. Ya. Tidak pasti persis sama. Yang penting adalah tidak ada yang tercecer datanya dan semuanya harus sudah terekam. Nah, pada nanti UTS itu pentingnya ada pada kelengkapan ERD-nya. Lengkap nggak? Ada 5 nggak? Ada 5 komponen nggak? Seperti itu. Kemudian untuk normalisasi, itu bisa juga berasal dari nota. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung dari tabel ya. Nah, nanti yang akan dinilai adalah prosesnya. Ya, seperti itu ya. Jadi, itu adalah contoh-contoh dari kasus perancangan database ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.